Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul penilaian pembelajaran. Materi ini disusun oleh Dea, Lulu, dan saya sendiri, Rahma. A. Pengertian penilaian dan pengukuran. Penilaian sebagai suatu proses untuk mengetahui atau menguji apakah suatu kegiatan, proses kegiatan, keluaran suatu program telah sesuai dengan tujuan atau kriteria yang telah ditentukan. Tukman dalam Nurgianto 2013 halaman 5. Pengukuran atau measurement. Dengan demikian, hanyalah bagian atau alat penilaian saja dan selalu berhubungan dengan data-data kuantitatif, misalnya berupa skor-skor siswa. Lukman dalam Nurgiantoro 2013 halaman 5. Penilaian dan pengukuran merupakan suatu kesatuan yang saling memerlukan. Penilaian berurusan dengan aspek kualitatif dan kuantitatif, sedangkan pengukuran selalu berkaitan dengan aspek kuantitatif. Aspek kuantitatif pada penilaian diperoleh melalui pengukuran, sedangkan aspek kualitatifnya berupa antara lain penafsiran dan pertimbangan terhadap data kuantitatif hasil pengukuran tersebut. Dengan demikian, penilaian sangat membutuhkan data yang diperoleh dari pengukuran. B. Penilaian, evaluasi, dan pengukuran. Ketiga kata istilah tersebut seringkali menjadi pembicaraan bahwa ada yang beranggapan ketiga istilah itu memiliki arti yang sama, tetapi sudah jelas bahwa ketiga istilah tersebut berbeda. Yang pertama, secara umum, penilaian atau assessment adalah proses mendokumentasikan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan keyakinan secara terukur. Yang kedua, secara umum, evaluasi dalam penyelenggaraan pembelajaran dipahami sebagai suatu upaya pengumpulan informasi tentang penyelenggaraan pembelajaran sebagai dasar untuk pembuatan berbagai keputusan. Informasi itu berkaitan dengan kemajuan dan hasil pembelajar oleh para pembelajar dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga, secara umum, pengukuran adalah bagian atau alat penilaian saja dan selalu berhubungan dengan data-data kuantitatif, misalnya berupa skor-skor siswa. Komponen penilaian. 1. Komponen pertama, informasi. Informasi adalah suatu hal yang sangat esensial karena ia memberikan data-data yang akan dipergunakan sebagai dasar pembuatan pertimbangan. Tanpa informasi, pertimbangan tidak akan dapat dilakukan. Kedua, komponen kedua, pertimbangan. Pertimbangan yang dibuat dapat diharapkan tepat jika didukung oleh akuratnya informasi yang diperoleh dan tepatnya penafsiran terhadap informasi tersebut. Ketiga, komponen ketiga merupakan tujuan akhir dilakukan kegiatan penilaian adalah pengambilan keputusan. Pembuatan keputusan merupakan pemilihan di antara sejumlah alternatif atau pilihan di antara berbagai arah tindakan. Penilaian sebagai suatu proses. Penilaian pada hakikatnya adalah suatu proses. Proses yang harus dilakukan guru sebagai bagian kegiatan pengajaran. Agar kegiatan itu dapat dilakukan secara sistematis dan terancana, diperlukan suatu model proses penilaian. Model yang ideal adalah model yang sederhana, tetapi cukup komprehensif dalam arti dapat mencakup berbagai komponen penilaian yang tergolong atau sesuatu harus dilakukan. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan ini berisi kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan sebelum pelaksanaan pengumpulan data. Adapun kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut. A. Pelukisan secara terinci jenis pertimbangan dan keputusan yang akan dibuat. B. Pelukisan informasi yang diperlukan. C. Memanfaatkan informasi yang sudah ada. D. Penentuan kapan dan bagaimana cara memperoleh informasi. E. Penyusunan atau pemilihan alat penilaian yang akan dipergunakan.
2. Tahap pengumpulan data. Dalam tahap pengumpulan data ini terdapat 2 langkah. A. Pengumpulan informasi yang diperlukan. B. Analisis dan pencatatan informasi yang diperoleh. Yang ketiga, tahap penilaian. Penilaian yang dimaksudkan adalah penilaian terhadap informasi yang diperoleh dan yang telah diolah di atas. Berdasarkan hal itulah, kemudian akan diambil langkah terpenting dalam penilaian, yaitu A. Pembuatan pertimbangan, B. Pengambilan keputusan. Baik, terima kasih. Kami akan menjawab beberapa pertanyaan. Silakan, Rahma. Rahma masih di unmute. Yang pertama, pertanyaan dari Elda. Jelaskan fungsi dan manfaat dari penilaian dalam pembelajaran. Fungsi evaluasi dalam penilaian dan pengajaran. Ada 6 fungsi evaluasi siswa menurut Sanjaya 2012. Fungsi-fungsi tersebut yaitu meliputi yang pertama, merupakan alat yang penting sebagai umpan balik bagi siswa. Yang kedua, merupakan alat yang penting untuk mengetahui bagaimana ketercapaian siswa dalam menguasai tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga, dapat memberikan informasi untuk mengembangkan program kurikulum. Yang keempat, informasi dari hasil evaluasi dapat digunakan oleh siswa secara individual dalam mengambil keputusan, khususnya untuk menentukan masa depan, sehubungan dengan pemilihan bidang pekerjaan serta pengembangan karir. Yang kelima, berguna untuk pengembang kurikulum, khususnya menentukan kejelasan tujuan khusus yang ingin dicapai. Dan yang keenam, sebagai umpan balik untuk semua pihak yang berkepentingan dengan pendidikan di sekolah. Misalnya, untuk orang tua, untuk guru, dan pengembang kurikulum. Untuk perguruan tinggi, pemakai lulusan, untuk orang yang mengambil kebijakan pendidikan termasuk juga untuk masyarakat. Menurut Hardiansyah 2009, fungsi evaluasi dalam pendidikan mencakup 5 hal, yaitu A. Sebagai umpan balik untuk memberikan umpan balik kepada guru mengenai program pembelajaran yang dilaksanakannya. Ini dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan proses pembelajaran selanjutnya. B. Sebagai alat diagnostik. Dari hasil evaluasi, guru akan mengetahui kesulitan-kesulitan belajar siswa. Dengan demikian, dapat dilakukan program remedial. Yang C, sebagai alat ukur dalam hal ini seberapa jauh tujuan pembelajaran telah dicapai, sekaligus ketuntasan belajar juga sekaligus mengukur keberhasilan guru dalam mengajar. Yang D, sebagai alat penempatan untuk menempatkan siswa dalam jurusan yang tepat sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat anak. Yang E, sebagai alat seleksi dengan evaluasi dapat digunakan untuk menerima siswa baru, menentukan siswa yang naik kelas, menentukan siswa yang menerima beasiswa, menentukan siswa teladan, dan lain-lain. Sedangkan menurut Scriven 1967 dalam Sanjaya 2012 ada 2 fungsi dari evaluasi. Fungsi-fungsi tersebut yaitu evaluasi sebagai fungsi sumatif dan evaluasi sebagai fungsi formatif. Menurutnya, evaluasi sumatif dilakukan untuk menilai keberhasilan siswa setelah berakhirnya suatu program pembelajaran, keberhasilan suatu program yang direncanakan. Sedangkan evaluasi formatif dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung untuk melihat kemajuan belajar siswa. Hasil dari evaluasi formatif dapat dijadikan sebagai umpan balik bagi guru dalam upaya memperbaiki kinerjanya. Manfaat evaluasi dalam pendidikan dan pengajaran. Ada 3 manfaat dilaksanakannya evaluasi proses dan hasil pembelajaran menurut tim pekerti AA PSP LP 2007. Manfaat-manfaat tersebut yaitu 1. Memperoleh pemahaman pelaksanaan dan hasil pembelajaran yang telah berlangsung atau dilaksanakan dosen. Yang kedua, membuat keputusan berkenaan dengan pelaksanaan dan hasil pembelajaran. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran dalam rangka upaya meningkatkan kualitas keluaran.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Ananda. Jelaskan bagaimana cara pengumpulan informasi dalam tahapan pengumpulan data. Pengumpulan data kualitatif berbentuk deskriptif berupa kata-kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia yang dapat diamati. Taylor dan Bogdan, 1984. Data kualitatif terhasil daripada 3 jenis data sebagai mana berikut. Patton, 1990. Yang pertama, hasil pemerhatian, huraian terperinci tentang situasi, kejadian, interaksi, dan tingkah laku yang diamati di lapangan. Kedua, hasil pembicaraan, kutipan langsung dari pernyataan orang tentang pengalaman, sikap, keyakinan, dan pemikiran mereka dalam kesempatan temu bual mendalam. Ketiga, bahan tertulis, petikan atau keseluruhan dokumen, surat menyurat, rekaman, dan kesejarah. Contohnya seperti judul 3.1, bentuk dan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data perlu disesuaikan dengan bentuk data atau judul 3.1. Pilihan teknik pengumpulan data tersebut mestilah didasari dengan pertimbangan berikut. Zelditch, 1979. Yang pertama, syarat kecukupan informasi. Apakah teknik tersebut memberi peluang pengkaji untuk memperoleh pengertian yang mendalam dan tepat? Kedua, syarat efisiensi. Data diperoleh secara mencukupi dengan pembelanjaan sekecil-kecilnya dalam hal waktu, akses, dan kos. Ketiga, syarat pertimbangan etika. Tidak mengganggu privasi individu, tidak berada dalam keadaan bahaya atau berisiko, serta tidak menyalahi hak asasi manusia. Selain pertimbangan 3 perkara ini, pengkaji juga perlu mempertimbangkan kemampuan dirinya sendiri dalam melaksanakan kajian dengan melihat perkara tersebut. 1. Pengkaji kualitatif cukup dekat dengan orang atau situasi yang dikaji, sehingga memungkinkan pemahaman yang mendalam dan tentang hal yang sedang berlangsung. 2. Pengkaji kualitatif berupaya menangkap hal yang secara sebenar terjadi dan yang dikatakan subjek pengkajian. Sumber data primer adalah responden dan informan. Responden berbeda dari informan. Responden adalah sumber data tentang keragaman dan gejala, berkaitan dengan perasaan, kebiasaan, sikap, motif, dan persepsi. Sedangkan informasi ialah sumber data yang berhubungan dengan pihak ketiga dan data tentang hal yang membentuk atau gejala umum. Sesuai dengan sifat keluasan dalam reka bentuk pengkajian kualitatif, maka tidak ada penghadan jumlah dan bentuk informasi secara pasti. Hanya ada rencana umum mengenai siapa yang akan ditemu bual dan bagaimana untuk menjumpainya di lapangan. Responden dipilih secara sengaja setelah sebelumnya membuat pemetaan individu dalam masyarakat. Apa yang penting di sini bukanlah jumlah koresponden, tetapi potensi tiap case responden untuk memberi pemahaman secara teori yang lebih baik mengenai aspek yang dipelajari. Pengkaji dianjurkan menembual orang yang akrab atau mengenal suatu topik atau peristiwa. Penting untuk mengubah bentuk orang yang ditemu bual, sehingga pengkaji dapat mengungkapkan keseluruhan pandangan subjek pengkajian. Tahap ini dianggap tercapai apabila tambahan responden atau informan tidak lagi menghasilkan pengetahuan baru, yaitu mencapai tahapan ketepuan. Pilihan informan pula sangat
bergantung kepada jenis informasi yang hendak dikumpulkan. Untuk mendapatkan informasi yang bersifat terbatas, teknik bola saji atau snowball boleh digunakan. Dalam teknik ini, pengkaji harus mengenal beberapa informan utama dalam meminta mereka memperkenalkannya kepada informan lain. Informan utama boleh diperoleh melalui cara: 1. Bertanya kepada teman, saudara, dan kontak pribadi. 2. Terlibat bersama masyarakat yang ingin dipelajari. 3. Mendekati berbagai organisasi dan badan terkait. Saya akan menjawab pertanyaan dari Firda. Jelaskan bagaimana cara melakukan penilaian bagi seorang guru. Dalam melakukan penilaian, seorang guru harus menyadari adanya sense of regulation atau keteraturan. Guru harus membuat soal yang penuh dengan keteraturan dan sesuai dengan kisi-kisi soal yang telah dibuat sebelumnya. Ketika keteraturan telah menjadi kesadaran guru bahwa soal dibuat dalam rangka mengetahui kemampuan siswa, maka harus sesuai dengan aturan sekolah. Apakah dibuat dalam bentuk multiple choice atau berbentuk esai? Semua itu tergantung dari kesepakatan di antara sesama dewan guru dalam menentukan bentuk soal dan sistem penilaian. Penilaian dilakukan oleh guru harus membuat setiap siswa berprestasi dan menemukan potensi unik yang dimiliki oleh setiap siswa. Akan terlihat nantinya siswa mana yang unggul di bidang MIPA, matematika, dan ilmu pengetahuan alam, olahraga, seni, dan lain sebagainya. Disinilah peran guru yang memiliki kesadaran sense of achievement. Ketika terlihat ada siswa yang mengalami masalah dalam pembelajarannya, maka guru perlu melakukan Achievement Motivation Training atau AMT untuk memberikan motivasi dan semangat kepada siswa bahwa mereka sebenarnya bisa. Hanya mungkin faktor kemalasan yang membuat siswa yang bersangkutan mendapatkan nilai rendah. Secara khusus, dalam konteks pembelajaran di kelas, penilaian dilakukan untuk mengetahui kemajuan dan hasil belajar peserta didik, mendiagnosa kesulitan belajar, memberikan umpan balik atau perbaikan proses belajar mengajar, dan penentuan kenaikan kelas. Melalui penilaian dapat diperoleh informasi yang akurat tentang penyelenggaraan pembelajaran dan keberhasilan belajar peserta didik, guru, serta proses pembelajaran itu sendiri. Berdasarkan informasi itu, dapat dibuat keputusan tentang pembelajaran, kesulitan peserta didik, dan upaya bimbingan yang diperlukan, serta keberadaan kurikulum itu sendiri. Oleh karena itu, penilaian siswa harus memenuhi sense of harmony, di mana terjadi keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Ketika itu telah terjadi dalam standar penilaian kita di sekolah, maka siswa akan merasakan keadilan dari nilai yang diberikan oleh guru. Guru dan siswa merasakan bahwa sistem penilaian yang diberikan sama-sama menguntungkan kedua belah pihak, di mana guru bisa melihat kemampuan setiap peserta didik dan peserta didik itu merasakan kemampuan yang telah dikuasainya. Akhirnya, penilaian siswa yang dilakukan oleh guru dalam mengetahui kemampuan akademik dan non-akademik haruslah mengacu kepada kesadaran keteraturan, prestasi, dan menjadi aliran harmoni yang selaras, serasi, dan seimbang. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nova. Jelaskan apa yang dimaksud dari pembuatan pertimbangan dalam penilaian. Pembuatan pertimbangan merupakan komponen kedua penilaian, merupakan hasil yang penting dari kegiatan penilaian yang dilakukan. Pertimbangan yang dibuat dapat diharapkan tepat jika didukung oleh akuratnya informasi yang diperoleh dan tepatnya penafsiran terhadap informasi tersebut. Agar informasi yang didapatkan sesuai kebutuhan, pengumpulan informasi hendaknya didasarkan pada rencana pertimbangan yang akan dibuat. Pertimbangan merupakan tafsiran atau estimate
terhadap kondisi yang ada sekarang dan merupakan prediksi penampilan pada masa mendatang. Proses penilaian yang baru sampai pada tingkat pembuatan pertimbangan sebenarnya tidak harus diikuti oleh adanya pengambilan tindakan. Sekian presentasi kami hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.